Oke, Mas Edi, bukan Pak. Masih semangat. Mana suaranya? Apalagi temanya sangat menarik sekali. Diambil sisi positifnya, negatif jangan diambil. Ini acara spektakuler. Ditunggu oleh pemirsa di sini. Balik kelak. Wilujeng wengi si gelis Nita Talia wilujeng sumping dibuka empat mata kumaha dama. Alhamdulillah pangestu Mas Tukul kumaha sawelerna dama. Abdi teh sae. Abdi teh munding. Munding, ya. sapi, meri, ya. sawang. Sawang, meri, sapi. Bagus itu Mas Tukul. Iya bagus, memang munding itu artinya tampan. Jadi semua yang ada di sini ini munding-munding semua. Kerbau, Mas, kerbau. Apa? Kerbau. Oh, munding itu kerbau. Iya. Berarti saya bapaknya munding. Untuk Teh Nita dan kamu Teh Celup. Terima kasih. Terima kasih Teh Tubruk, terima kasih. Nubruk kamu itu. Nah, gitu. Kalau kenceng itu kan tambahnya. Bala-bala. Bala-bala. Tenang aja, nanti leher amandalmu gua ganti knalpot. Suaranya beda. Gua ganti knalpot racing. Kalau perlu tiang listrik gua bobok. Ya. Lanjut pertanyaan yang tadi nih, kabarnya keluarga dekat dirimu pernah disantet orang sampai muntah. The out blood. The out blood. Keluar darah. Out blood, iya ya. Out blood benar. Bagaimana sih ceritanya nih, Mong? Ntar lu Mas agak deg-degan. Deg-degan kunaon Teteh. Ini masih karena mengingat residual energi. Jadi masih apa ya, kan kejadiannya juga Membekas memang dia ini baru sembuh kemarin-kemarin juga, jadi masih trauma gitu. Jadi cerita ini berapa bulan yang lalu? Dia baru sembuh 6 bulan yang lalu. Sakitnya cukup lama juga sih, 1 tahun lebih lah. Yang terjadi cewek, cowok, usia berapa? Cowok umur 35 tahun. Apa mungkin bisa dikerkan, disarkan oleh pemirsa. Udah, jangan berlebihan. Itu tadi udah gue bilang oke. Kalau udah selesai yang nunggu omongannya. Saya lu berlebihan. Jadi awalnya tuh dengerin dulu. Jadi awalnya sering sakit-sakitan Mas, sakit-sakitan sampai badannya tuh bener-bener kurus kering. Terus dia kayaknya ngejalanin hidup itu kayak yang gak nyaman, gak enak gitu. Terus kalau diajak ngomong itu suka apa ya, gak nyambung, sering ngelamun gitu. Terus kalau kayak berasa sakit, kita bawa ke dokter, tapi ternyata diagnosa dokter nggak apa-apa, sehat gitu. Makanya kita keluarga tuh bertanya-tanya, bingung, kenapa sih? Dari mana? Bisa di. Ampun. Kenapa Tete akhirnya bisa Gak tahu? apa-apa, kita care aja Sen. Betul. Mungkin teman-teman biar tidak akan terjadi pada Iya. sahabat saya sudah. Ketahuannya itu pas muntah darah itu Mas. Jadi pas muntah darah, ya kalau kita muntah darah kita berpikir itu hal yang biasa kan, muntah darah gitu kan, bisa penyakit TBC atau apa gitu kan. Tapi ini muntah darahnya tuh kayak Beda gitu Teh. keluar sesuatu gitu. Naon deh. Mas, lu jangan nakut-nakutin Mang. Nah, kalau boleh tahu apa? Paku payung atau mungkin Mas, ca atau gedean tahu. Apa? Keluar linggis kegedean. Inggris.
Keluar linggih sama pabrik-pabriknya sekarang itu. Gede banget, Mas. Jadi kayak awalnya tuh muntah darah banyak gitu kan. Muntah darah banyak terus abis itu keluar ada beling-beling gitu. Awalnya kecil-kecil. Ditanya tukang belingnya aja. Kok kenapa sampai belingmu ketinggalan di saudara ini? Beling? Iya, ada banyak beling, itu atau? Beling kecil-kecil. Awalnya cuma sedikit, kecil-kecil. Nah, udah. Terus udah gitu kita ke pengobatan alternatif gitu ya, karena dibawa ke dokter ya tetap diagnosanya itu sehat, nggak ada apa-apa gitu. Tapi kan kita keluarga khawatir gitu, ini muntah darah sampai ada beling, masa sih nggak kenapa-napa gitu. Akhirnya kita bawa ke pengobatan alternatif kan. Tapi yang dari pengobatan alternatif juga mengatakan bahwa itu nggak ada apa-apa juga. Nah kita tambah bingung gitu. Mungkin kalau alternatif nggak bisa lewat tol aja lebih cepat. Bukan jalan. Kalau mudik lebaran itu kan macet kadang-kadang kita kan jalan alternatif. Kan sekarang udah ada jalan tol. Bukan, Mas. Nih, ketahuan nih. Kebiasaan ke puncak lewat jalan alternatif ya, Mas? Kan kok ke puncak malu gak, Mas? Sama aku dagang gemblong. Jadi gitu. Tetap aja yang bagian alternatif bilang ini aman tidak? Aman gak ada apa-apa. Akhirnya nah, akhirnya pas setelah sebulan kemudian dari yang muntah yang pertama itu muntah lagi. Nah, bling-blingnya itu makin besar-besar, Mas. Bling-blingnya tuh makin besar-besar yang pada akhirnya kita bawa ke pengobatan alternatif yang lain gitu, bukan yang di tempat yang sama. Nah, ini barulah ketahuan katanya. Aromanya, aroma. Mas Tukul. Aroma kemenyan. Mas Tukul, merinding, Oh, keringat lu. Gak pikir-pikir kakak di kemenyan gak ada keringatnya di. Tunggu, masa ada orang bau kemenyan keringatnya? Kelihatan. Ini nggak main-main. Jangan, Mas. Next untuk Nitan. Dirimu tahu nggak siapa kira-kira orang yang tega menyantet keluarga dirimu? Enggak, silakan. Iya, kalau kita sih keluarga menuju ke ada satu orang. Masuk Mas ngeri, Mas. sih ya? Mas kok gitu mukanya, Mas? Udah terbiasa lihat tiap hari. Dipikir gua nakutin dia. Tuh, emang nyerimin ya muka saya. Nyerimin ya? Kenapa lu nggak takut sama gua? Takut sama orang yang duanya nggak pernah takut. Iya, benar, Mas. Benar. Gimana? Kumate, jadi tertuju kepada satu orang. Kenapa tuh Teh bisa? Ya karena memang pada saat itu dia memang lagi ada masalah dengan rekan kerjanya, gitu. Sampai memang ada perdebatan yang sangat luar biasa lah, gitu. Jadi ya kita juga nggak mau seuzon sebagai keluarga, gitu. Cuman ya mungkin curiga boleh, gitu kan. Mas ada suara, Mas. Mana? Tadi Ada suara. Ini beneran. Tadi gimana suaranya? Ada suara loh, Mas. Tidak ada. Taunya kalau dia dari mana? Tadi kan cuma hanya karena berdebat, karena ada yang tidak cocok. Ya justru itu, makanya kita juga curiganya ke salah satu orang itu. Cuman kita sebagai keluarga nggak mau seuzon juga, nggak mau memfitnah juga, karena santet itu kan susah untuk dibuktikan. Apa karena gitu. dia itu sebelum terjadi dia bolak-balik ke depan rumah sambil nyebar undangan itu. Ini kayaknya pernah ngomong, pernah jalan. Pernah nyebar ini.
Kil kalakil buta cakil ngemut krikil, krikil anak patu tukul untene metu. Jeng jeng. Ulap lagi, Mas. Kembali ke lab. Pemirsa. Apa pemirsa? Bintang tamu saya selanjutnya merupakan seorang praktisi spiritual yang dapat menjelaskan berbagai macam santet. Sebelum saya panggil, kita lihat cuplikan tentang santet. Santet. Upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan menggunakan ilmu hitam. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media antara lain rambut, foto, boneka, dupa, paku, kembang setaman, bahkan tak jarang dari mereka yang menggunakan benda tajam berbahaya yang sudah berkarat. Biasanya orang yang terkena santet mengalami gangguan fisik bahkan mental yang sulit dijelaskan dengan teori medis. Bahkan efek terburuknya bisa menyebabkan korban santetnya meninggal dunia. Sejalan dengan kemajuan zaman, santet berkembang jadi lebih canggih. Bahkan seperti dalam era digital, santet pun ada yang diklasifikasi sebagai santet kerah putih yang bertujuan untuk daya pengasih seperti naik jabatan, disayang atasan, dan juga menyisihkan saingan dalam bisnis dan dunia kerja. Seperti apa perkembangan santet yang semakin merajalela di era metropolitan ini? Sesaat lagi di Bukan Empat Mata. Pemirsa, penasaran siapa bintang tamu saya selanjutnya? Langsung aja kita panggil Panglima Kumbang dan Bang Uyung. Lu berani teriak-teriak lagi? Lempar pakai paku payung. Langsung keok gitu. Pucet aja. Balik kalah. Selamat malam untuk Panglima Kumbang dan Bang Uyung. Selamat datang di Bukan Empat Mata. Apa kabarnya? Baik. Berani teriak-teriak kamu? Langsung anteng. Pengen hidungmu pindah di telinga. Macem kembali kalah. Saya nggak ikut-ikutan mereka ya. Untuk Panglima Kumbang dulu nih. Sesuai dengan tema kita malam ini tentang santet. Raki-raki. Kira-kira. Menurut Panglima apa sih santet itu dan ada berapa macam ilmu santet? Kalau berbicara tentang santet ya, kita kalau daerah kami itu Pulung Pramaya. Jadi itu banyak hal yang berbeda dan mungkin ada bersamaan ya. Kalau di media selama ini yang mereka tahu kan santet itu begini, kalau kita kan ada lewat air, lewat angin ya, terus lewat tanah gitu. Ada macam media yang bisa mengantar tiga unsur. Tiga unsur. Angin, air, udara ya. Iya. Karena dalam tiga unsur ini tidak mungkin orang tidak minum air, tidak menginjak tanah, ya, Sama tidak udara. minum. dan tidak minum. tidak menghirup. Makanya orang meninggal itu menghembus napas terakhir. Berarti napasnya tinggal terakhir. Serem-serem Mas. Masih untuk Panglima. Santet apa sih yang biasanya diminta oleh para pelaku dan apakah santet itu juga bisa membunuh korbannya? Serem dong. Kalau jenis daripada pulung atau perang maya ada dua alternatif itu ya.
dalam hal ini kalau yang namanya pulung perang maya itu tidak pernah akan hidup, pasti mati. Nah, Sukses. Kan meringankan keluargamu. Contohin katanya Mas. Mati kejelekannya. Udah gak repotin orang lain lagi. Lalu Panglima. dan kalau alternatif yang kedua itu lewat air itu di saat pasang. Di saat apa? Di saat air pasang. Jadi menyakiti itu pelan-pelan sampai harta habis. Tidak akan sembuh. Gitu. Itu yang melalui air. Air. Melalui Udara tadi. Melalui udara itu kita kirim seperti beliung, itu seperti kapak itu dan sebagainya. Ya Parang. seperti apa Parang. ini? Iya. Besi-besi tua, parang itu. Itu perang maya. kembali ke Pepi. tukang pangsit mau ngomong. Bertanya Mas. Mana orangnya kok nggak kelihatan? Ini udah lewat. Ini udah lewat. Nggak kelihatan orang tapi aromanya. Pokoknya bau-bau kabel terbakar ya dia. Gua masih mending aroma ya. Daripada dia. Orangnya masih di jauh di sono. Giginya udah nyampe sini. Makasih Pak. Sama-sama Mas. Pantesan saya olahraga maraton menang terus. Belum nyampe badannya gigi udah nyampe. Ini yang saya lihat tadi ya, santet selalu. Aduh. Maaf. Iya kan gue persilahkan tuh. Serius. Jangan Yang saya bercanda. lihat dari tadi Mas, santet tuh selalu berhubungan dengan negatif, menyakiti dan membunuh ya. Kayak kamu itu. Jangan dong Mas. Ini serius Nyong. Ya, Untuk Panglima atau Bang Uyung, Bang Uyung. pernah nggak santet bisa digunakan secara positif? Ada nggak? Selain hanya untuk menyakiti atau untuk membunuh? Ini satu pertanyaan. Selama 4 mata Kalau pertanyaan yang berbicara- paling bagus. Kalau berbicara tentang Serius. perang maya atau pulung ini tidak ada sih dalam suatu media itu mengatakan tidak menyakiti, pasti menyakiti. Karena dari sisi ini kan tentang suatu kedengkian, ya, tentang masalah bisnis, ya, tentang masalah sakit hati keluarga besar yang kita tidak bisa menahan lagi, harus Ibaratnya ambil dendam jalan. gitu ya. Iya. Jadi selalu berhubungan dengan sesuatu yang bisa dibilang membalaskan dendam atau menyakiti orang itu santet itu Iya. ya? Identiknya dengan itu ya? Identiknya di situ. Satu lagi ya Mas ya, maaf. Kan Goceng. Wah, iyalah, dikit doang Mas, maaf. Pernah nggak misalnya mengirim santet sama seseorang? Pernah terjadi nggak kalau misalnya mungkin sinyalnya kurang kuat itu sampai salah kirim gitu? Nanya, pernah terjadi sampai salah kirim atau gimana gitu? Kalau berbicara secara kirim tidak mungkin ya, karena kita yakin target atau tujuan itu ada. Gitu. Itu dalam suatu budaya kami. Gitu. Umpamanya kami sakit hati dengan siapa, kita sudah tahu, oh bahwa orangnya ini, yakin itu. Kita bikin ritual gitu. Jangan sampai ketahuan hari lahirmu. Kamu minggu ya. Kok tahu? Kok tahu Mas? Yang libur. Kalau orang hari minggu, berarti kamu nggak cocok hidup di darat. Cocoknya Mas. Dipendem. Balik Kamu Selasa ya? Kok tahu? Nggak cocok hidup di darat juga Mas. Cocoknya di air mau ubur-ubur. Aromanya udah datang. Aroma apaan? Aroma apaan? Aroma keringetmu itu. Bang Uyung. Abang. Bang juga sering menangani hal semacam santet untuk guna-guna di daerah Kalimantan ini. Apa sih bedanya santet yang berasal dari Kalimantan atau Pulau Jawa? Yang berbeda itu kalau dari Jawa itu agak berbeda. Kalau dari Kalimantan itu macam-macam. Ya itu, santet di sana itu kan behutai. Sida itu kan hantuen.
Antuen itu bahasanya itu leak itu. Ya. Jadi itu kan asalnya dari bulan. Itu kan turun melalui udara, air, tanah itu. Jadi melalui 3 unsur itu orang pasti kena. Itu. Nah, cara menanganinya berbeda juga. Kalau dari Kalimantan kita menangani itu harus ada sesajian. Tidak bisa itu, kita mengobati orang itu kalau tidak ada sesajian. Gitu ya? Ya potong ayam, bahkan potong babi gitu. Sebut bikin gitu. Gitu. Oh gitu. Lalu Bang Uyung? Lalu apa lagi ya? Ya, itulah caranya kita bikin ritual itu baru kita mengobati. Bisa menolak itu. Iya, bisa menolak. Gitu. Oh, Mas, Kang Prama mau nanya katanya, Mas. Ya, Mas. Oh, sini. Sini main anak komplek. Ini anak akademis S3. Sampai gerobaknya ditaruh di belakang situ. Mau tanya Mas. Iya. Sini Pram. Ya, kamu nunggu gerobaknya sekarang. Mau tanya nih Mas, Ya, kalau ilmu santet itu bisa lintas laut atau lintas pulau? Kan dia ngirim sesuatu itu akan misalnya dari Kalimantan ke Jawa. Itu kan melalui lintasan laut. Gitu ya. Nah, itu dia bisa melewati itu atau dia gugur lewat Punya paspornya enggak? Nah, iya. Itu masalahnya ditanya itu. Kan 3 unsur ya, 3 unsur itu lewat angin, lewat air, lewat tanah. Tanah. Tetap bisa ya. Tetap bisa itu ya. Iya. Bisa nyampe ya gitu ya. Umpama orang itu dia kawin kan sama putri Dayak. Tahu-tahu dia lari. Jadi kita bikin ritualnya, kita panggil dia datang itu. Gitu. Oh iya. Pasti ya itu. Iya. Jangan Sebab suka. melalui itu, udara itu. Sebab udara sana sama sini sama. Nggak ada Ya, orang batasan. nelpon Nggak ada batas. aja ya Iya. berarti ya. Gitu. Kembali ke luar biasa sekali. Tanyanya bagus, jawabannya juga akurat sekali. Pemirsa, obrolan saya kali ini semakin menarik saja. Setelah ini kita akan membahas lebih seru lagi. Don't go anywhere, tetap di Bukan Mat.